Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lisnawati. Nah, di sini saya akan mereview buku novel yang berjudul Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Nah, siapa sih di sini yang tak kenal kisah kasih Siti Nurbaya dengan Syamsul Bahri? Padahal kisah ini lebih tua dari umur orang tua saya. Bahkan sudah mencapai hampir 100 tahun. Ya, inilah kehebatan dari keajaiban sastra tertulis. Ia tak lekang oleh waktu, tak tergerus putaran zaman. Ya, karya Mara Rusli. Kisah abadi sampai sepanjang masa. Kisah yang hanya saya dengar dari mulut ke mulut, kisah yang di rich package oleh sinetron di televisi, tetapi belum pernah saya ketahui keasliannya. Zaman sekarang orang hanya tahu kalau Siti Nurbaya dijodohkan dengan Datuk Maringgi. Padahal ia hanya cinta pada kekasihnya, yaitu Syamsul Bahri. Tetapi apakah benar bahwa Siti Nurbaya dijodohkan dengan Datuk Maringgi? Saya rasa karena sudah berumur cerita ini, banyak yang mispersepsi dengan maksud dari dijodohkan. Saya sendiri sebelumnya membaca kisah ini berpikir bahwa Nurbaya dipaksa menikah atau dijodohkan dengan Datuk Maringgi oleh orang tuanya, tetapi berbeda dalam novel. Ternyata Siti Nurbaya tidaklah dipaksa dijodohkan, namun dipaksa oleh ayahnya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya keduanya pun tumbuh menjadi dua remaja bersama sebagai teman bermain dan belajar. Tanpa disadari, di hati keduanya telah tumbuh tunas cinta. Syamsul Bahri berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya Sultan Mahmud, seorang pejabat daerah atau kepala suku. Penampilan Syamsul Bahri secara fisik dideskripsikan sebagai seorang lelaki tampan, tubuhnya ideal, dan terlihat bahwa ia adalah seorang anak terpandang dan berperilaku baik. Begitu juga dengan Siti Nurbaya, merupakan anak saudagar sukses dan kaya, Baginda Sulaiman. Ia memiliki paras cantik, penampilan menarik, dan tutur kata yang santun. Nurbaya ini bisa dikatakan sebagai kembangnya kampung Padang kala itu. Dalam kutipan, barang siapa memandangnya, tak dapat tiada akan merasa tertarik oleh suatu tali rahasia yang memikat hati. Jika mendengar suara terlalailah daripada suatu pekerjaan. Sekalian orang tersangka anak ini kelak, jika telah sampai umurnya, niscaya akan mendapat sekuntum bunga kembang kota Padang yang semerbak baunya sampai kemana-mana. Satu lagi tokoh yang terkenal dengan perilaku buruknya yaitu Datuk Maringgi. Datuk ini memiliki kekayaan yang sangat banyak sehingga ia terkenal di kalangan masyarakat sebagai orang tajir. Akan tetapi kekayaan yang berlimpah itu berbanding terbalik dengan kemurahan hatinya. Dialah seorang yang pelit, tidak suka memberi, dan tamak. Setiap orang yang dipinjamkan uang mesti menggantinya lebih dari pinjaman yang ia pinjam. Maka Datuk Maringgi ini merupakan seorang rentenir kelas kakap. Dan tak hanya itu, umurnya pun sudah lebih dari setengah abad. Penampilan fisik yang tidak terlalu baik
tetapi wibawa dan pengaruhnya mampu membuat orang-orang takut dan tidak ada yang berani melawan keserakahannya. Nah, kembali ke kisah Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Sebagaimana akhirnya seorang laki-laki jantan sampun memberanikan diri mengakui perasaannya pada Siti Nurbaya di malam sebelum keberangkatannya ke Jawa untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, kutipannya oleh sebab untung manusia tak dapat ditentukan. Itulah sebabnya sangat ingin hatiku hendak mengetahui bagaimana hatimu padaku. Apakah hanya aku sendirilah yang rindu seorang? Sudikah engkau menjadi istriku apabila aku telah berpangkat dokter? Masakan tak sudi, sahut Siti Nurbaya pelan-pelan. Ini saksiku, Nur, kata Samsul Bahri. Intang yang di atas langit, tiadalah aku akan mencintai perempuan lain, melainkan engkau seorang. Singkatnya, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri mengikat janji cinta mereka malam itu, bahwa Samsul Bahri bermaksud menikahi Siti Nurbaya setelah sekolahnya selesai di Jawa, dan selama itu pula jarak Padang dan Jakarta menjadi pemisah keduanya. Hanya surat dari Sam kepada Nur dan juga sebaliknya menjadi pengobat rindu mereka. Nah, setelah dibaca oleh Nur, surat itu lalu ku menciumnya dan diletakkan di atas dadanya ke tempat jantung yang berdebar. Setelah menerima surat dari Samsul Bahri yang memberikan kebahagiaan bagi Siti Nurbaya, tak lama kemudian datanglah berita bahwa toko ayahnya telah terbakar habis. Semua tak tersisa. Akhirnya ayah Siti Nurbaya meminjam uang kepada Datuk Maringgi untuk menutupi hutang akibat kebakaran toko. Sayangnya, bisnis Baginda Sulaiman ini di lokasi lain pun tidak membawa keberuntungan, justru semakin banyak merugi, sehingga pada waktu hutangnya jatuh tempo, Datuk Maringgi datang untuk menagih. Seperti ini kutipan. Apabila dalam sepekan ini tiada juga dibayar hutang itu, tentulah akan disitahnya rumah dan barang-barang ayahku, dan ayahku akan dimasukkan ke dalam penjara. Hanya bila aku diberikan kepadanya raksasa buas ini. Tulis Siti Nurbaya dalam suratnya kepada Samsul Bahri. Dan membayar hutang itu, kalau sekalian barang hamba dijual dengan rumah ini, ya, karena hamba lebih suka miskin daripada harus jadi istri Datuk Maringgi. Tak dapat ku bayar hutang ini, anakku tak dapat pula ku berikan padamu, kata Baginda Sulaiman kepada Datuk Maringgi. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Nurbaya terpaksa menjadi istri Datuk Maringgi dan melunasi hutang ayahnya. Samsul Bahri pun sangat membenci Datuk Maringgi sampai berniat untuk membalaskan kejahatannya yang dilakukan oleh Datuk Maringgi kepada Siti Nurbaya dan ayahnya. Kejatuhan bisnis Baginda Sulaiman dan perkara hutang piutang ternyata merupakan konspirasi Datuk Maringgi dengan anak buahnya. Secara sengaja direncanakan semua kejadian ini agar Siti Nurbaya sang kembang dapat menjadi istrinya.
Dan tersisalah dua orang yang sama-sama patah hati karena cinta yang tak terbalaskan, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Kisah ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1922 oleh penerbit Balai Pustaka yang kala itu masih milik dari pemerintahan Hindia Belanda. Bayangkan, Indonesia masih di bawah jajahan Belanda, namun sudah memiliki anak bangsa yang berkarya melalui sastra. Bagi saya, karya sastra yang telah masuk kategori klasik ini merupakan salah satu hal yang paling membanggakan. Mara Rusli, keturunan asli Minang, membuat tanah kelahirannya sebagai setting cerita cinta ini. Masyarakat Sumatera Barat menerapkan mantri lineal sebagai adat budaya mereka. Sistem matrilineal merupakan sistem di mana pihak wanitalah yang menjadi pewaris harta dan garis kekerabatan keluarga. Hal ini yang membuat kaum Hawa istimewa karena berperan sebagai penentu keberhasilan keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki. Sebab posisi mereka sebagai mama. Oleh sebab itu, cerita ini pun kental dan kultur matrilineal sehingga cukup memperkaya wawasan pembaca dan penasaran dengan budaya Minang. Lalu, masihkah relevan jika kita menyebut memangnya ini zaman Siti Nurbaya? Ketika kita menemukan kasus anak-anak gadis yang dijodohkan dengan orang tuanya, sebab sesungguhnya Nurbaya memang tidak dijodohkan oleh ayahnya, berarti telah ada kesalahan persepsi terhadap label zaman Siti Nurbaya. Bagi mereka yang hidup di zaman sekarang lalu menikah sebab dijodohkan, jadi baiknya kita tak lagi malah beli mereka yang dijodohkan oleh orang tua sebagai Siti Nurbaya masa kini, karena memang itu kurang relevan. Nah, alur maju yang dipilih penulis mampu membawa saya terhanyut selama membaca novel ini. Alur maju membuat cerita semakin menarik dengan beberapa kejutan-kejutan yang tak terpikir oleh saya selaku pembaca. Pemilik alur maju dan penempatan kejutan dalam cerita ini cukup menutupi kekurangan dari novel ini, salah satu yang paling penting. Nah, disebabkan terbit di masa Belanda, maka akan menemukan bahasa yang belum sesuai ejaan yang disempurnakan baik dari tata bahasa maupun dari kosakata. Nah, akan tetapi inilah menurut saya keindahan dan harmoni sastra klasik. Ia menjadi saksi dari sejarah perkembangan sastra itu sendiri, dan ia menjadi abadi meskipun puluhan tahun terlewati. Jadi bersiaplah berpetualang dengan mesin waktu ketika membaca novel ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan review tentang novel Siti Nurbaya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.